Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haman disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Dalam kerajaan Fir'aun, Haman menepati beberapa posisi penting dan sebagai pelaksana proyek pembangunan menara sebagai tempat Fir'aun untuk melihat Tuhan. Proyek ini melibatkan 50.000 pekerja, belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuil. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan Haman sebagai pati Raja Fir'aun yang mengatur rakyatnya dan menjalankan roda pemerintah. Sebagian mufasir menyebut sebagai wasir, yakni penasehat atau pemerintah berkedudukan tinggi. Dia memiliki posisi sangat penting dalam pemerintahan Fir'aun dan menjadi salah satu pilar dalam pemerintahannya. Fir'aun memerintahkan Haman membangun sebuah menara yang tinggi untuk melihat Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat melihat Tuhan Musa." Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Tafsir Kementerian Agama menjelaskan dalam ayat ini disebutkan bahwa Fir'aun memerintahkan Haman supaya menyalakan api yang besar untuk membuat batu bara yang banyak dan mendirikan bangunan yang tinggi supaya dia dapat naik ke langit melihat Tuhan yang didakwakan oleh Nabi Musa. Fir'aun lalu menegaskan bahwa Nabi Musa adalah pembohong besar. Senada dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Fir'aun berkata, "Wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku bisa sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, agar aku dapat melihat Tuhannya Musa, tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta." Dan demikianlah dijadikan terasa indah bagi Fir'aun perbuatan buruk itu, dan dia tertutup dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun ini tidak lain hanyalah membawa kerugian. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 36-37. Dirobohkan malaikat Jibril. Menurut Ibnu Katsir, Fir'aun memang membangun menara yang tinggi dan di masanya belum pernah ada bangunan setinggi itu. Hal tersebut tiada lain karena ia ingin membuktikan di mata rakyatnya akan kedustaan Nabi Musa dalam anggapannya yang mengatakan bahwa ada Tuhan lain selain Fir'aun. Konon pembuatan menara itu membutuhkan 50.000 pekerja dan belum termasuk tukang untuk membuat kuil-kuilnya. Setelah pembangunan menara selesai, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara untuk mengalahkan Tuhan Nabi Musa. Fir'aun berbohong kepada Nabi Musa bahwa Tuhannya telah mati dengan menunjukkan anak panah yang kembali telah berlumuran darah. Menara itu kemudian dirobohkan oleh malaikat Jibril menjadi 3 bagian dan menewaskan hampir seluruh pekerja. Fir'aun dan Qarun. Posisi Haman berada di barisan Fir'aun dan Qarun yang mendustakan Nabi Musa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan secara eksplisit di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan sungguh, kami telah mengutus Musa untuk membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman dan juga Qarun. Ia lalu berkata, Musa itu seorang penyihir dan juga pendusta. Al-Quran Surat Al-Ghafir ayat 23-24. Haman, Fir'aun dan juga Qarun merespon dengan sombong atas seruan Nabi Musa yang jelas dengan tanda-tanda dan mukjizatnya. Mereka justru menolak seruan Nabi Musa sebagaimana dijelaskan di dalam ayat berikut. Dan juga Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti dan keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tidaklah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 39. Tugas besar Haman adalah membantu Fir'aun. Dia menjadi mitra Fir'aun dalam membangun ide dan membantu melaksanakannya.
Haman melaksanakan keinginan Fir'aun yang menentang kebenaran tauhid. Sekedar mengingatkan, istilah Haman di dalam Al-Quran pernah diperdebatkan oleh sebagian orientalis sebagai bentuk kesalahan dalam pembacaan Alkitab dari kitab Ester karena penempatan Haman 1100 tahun yang lalu sebelum zaman Ester. Namun, perdebatan itu menemukan titik terang setelah ditemukannya prasasti batu Rosetta pada tahun 1799 dan tersingkapnya nama Haman dan menggambarkan hubungannya dengan Fir'aun. Haman muncul setelah kembalinya Nabi Musa dari Madian. Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Nabi Musa. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan juga tentaranya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah Haman, Qarun serta juga Fir'aun bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kisah ketiga tokoh penentang Nabi Musa ini terjadi pada tahun 1304 sampai 1237 sebelum Masehi. Pada saat itu, Nabi Musa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah, tetapi ketiganya amat sangat sombong dan juga angkuh sehingga mendapat akhir yang buruk. Akhir dari kisah Fir'aun dan Haman, mereka tenggelam dalam Laut Merah. Sementara itu kisah dari Qarun berakhir dengan tenggelam dalam perut bumi. Fir'aun merupakan sebutan bagi raja Mesir pada zaman dahulu. Pada masa Nabi Musa, Fir'aun yang jahat dan juga mengaku sebagai Tuhan adalah anak Ramses kedua yang bernama Meneptah. Sedangkan Haman adalah namanya tersebut di dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, dan Haman merupakan kepala utusan negara di kerajaan Fir'aun. Haman adalah orang yang cerdas, berilmu tinggi, namun ia menentang Nabi Musa. Sementara itu Qarun adalah sosok yang awalnya miskin kemudian menjadi kaya raya, bahkan kunci gudangnya diangkut oleh puluhan orang. Sedangkan Qarun berhasil menjadi bendahara kerajaan. Ketiga orang ini yakin bahwa Fir'aun, Haman dan juga Qarun mati mengenaskan karena menentang ajaran Nabi Musa dan Harun yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.